Puluhan ribu supporter timnas Indonesia mulai berdatangan jelang lawan Irak. Puluhan ribu supporter timnas Indonesia mulai berdatangan jelang lawan Irak. Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 6 Juni 2024, sore WITA. Indonesia punya rekor buruk melawan Irak. Namun, Garuda bertekad menang untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya. Laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gemuruh supporter yang bakal meneror tim lawan diakini menjadi modal berharga bagi Indonesia. Ini sekaligus untuk membalas teror serupa saat Garuda bertandang ke Basra, Irak. Irak datang ke Jakarta dengan status sebagai tim yang sudah mengantongi tiket ke putaran ketiga. Namun, Irak butuh poin untuk mengunci status juara grup F. Indonesia dihantam Irak 1-5 pada matchday pertama babak kualifikasi ini. Saat itu Irak tampil di depan 60.000 supporternya di Basra dan itu bak sebuah teror untuk pasukan Shin Tae-yong karena stadion bergemuruh. Diketahui sebelumnya, Basra International Stadium dihadiri oleh 65.000 supporter tuan rumah yang terus memberi teror pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong berharap laga nanti supporter timnas Indonesia lebih banyak dari supporter Irak sebelumnya. Kami harus percaya diri, akan ada banyak supporter Indonesia di laga selanjutnya, kata Shin. Jordi Amat dan rekan-rekannya memiliki kesempatan untuk membalas teror tersebut. Indonesia memiliki puluhan ribu supporter yang fanatik dan siap memberikan tekanan ke singa Mesopotamia. Jordi Amat mengomentari fenomena kalangan baru supporter timnas dan berharap stadion akan penuh dengan dukungan supporter. Bagi para pemain, bermain di depan dukungan supporter terasa sangat luar biasa. Melihat dari ludesnya tiket Indonesia versus Irak, sepertinya Stadion GBK akan full supporter Indonesia. Kepastian itu dikonfirmasi Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, anak perusahaan PSSI, Marshall Masita. Sebanyak 60.000 lembar tiket dinyatakan habis untuk pertandingan timnas Indonesia kontra Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, sore. Sekarang tiket di kami sudah habis, kata Marsha. Marshall mengatakan, jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50.000 lembar hanya dalam tempo 24 jam saat resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu. Kalau di kami itu sudah habis yang Irak. Di kami ya, tapi kan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu, kita buka ada kuota, enggak banyak, hanya 10.000. Katanya menjelaskan sambil menyebut salah satu bank BUMN. Nah, sisa kuotanya, sisa itu. Dan saya rasa per hari ini mungkin sisa beberapa ribu saja. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, dengan harga termahal. Jelang kick-off supporter Indonesia mulai padati Stadion GBK. Antusiasme masyarakat terhadap laga timnas Indonesia belakangan ini sangat tinggi. Hal itu terlihat jelang lawan Irak kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia akan menjamu timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Laga itu akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Antusiasme masyarakat terhadap laga timnas Indonesia belakangan ini sangat tinggi. Laga itu akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menariknya, 5 jam sebelum sepak mula atau sekitar pukul 11 WIB, kawasan SUGBK sudah mulai dipadati supporter. Mereka datang dari berbagai daerah. Datang lebih awal biar nanti tidak antre, ujar Vino, seorang supporter yang datang dari Bandung. Tak hanya supporter, momen pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pun menjadi ajang yang menarik bagi para pedagang. Terutama mereka yang menjajakan pernak-pernik timnas Indonesia. Mereka mulai menggelar lapak di sekitaran kawasan SUGBK. Banyak dari mereka yang menggelar lapak di pinggir jalan. Para pedagang itu menjajakan kaos, jersey, shawl, topi, stiker, dan pernak-pernik lain dengan nuansa merah putih. Sementara itu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan timnya mengincar kemenangan atas Irak. Shin merasa saat ini skuadnya cukup percaya diri. Memang beda jauh secara FIFA ranking tetapi saya tetap memotivasi para pemain agar bisa tampil percaya diri, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers jelang laga yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
Polisi imbau supporter timnas Indonesia tak bawa flare ke GBK. Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya Sembiring mengatakan pihaknya menjadi bagian dari 1.000 anggota gabungan yang melakukan pengamanan. Aditya juga mengimbau kepada para supporter timnas Indonesia untuk tidak membawa dan menyalakan flare dan kembang api di dalam stadion GBK. Kita sebar anggota baik terbuka maupun tertutup, tujuannya agar tidak ada penonton yang flare, ujar Aditya Sembiring saat dikonfirmasi wartawan. Aditya menjelaskan, para personel yang bertugas akan disebar untuk memastikan tidak ada supporter yang membawa flare. Pemeriksaan akan dilakukan mulai dari pintu masuk kawasan GBK, kemudian plaza GBK hingga sekitar lapangan. Lebih lanjut Aditya mengingatkan, apabila ada pendukung yang kedapatan membawa flare akan ditindak dan dibawa ke Mako Polsek Tanah Abang untuk segera di BAP. Kita tegas melarang supporter membawa flare untuk kepentingan bersama, agar penonton, pemain dan seluruh yang datang ke GBK merasa nyaman, tuturnya. Aditya juga telah meminta masing-masing korlap untuk memantau anggotanya agar bisa mematuhi himbauan yang ada. Sebab ini merupakan upaya untuk menciptakan kultur yang nyaman dalam sebuah pertandingan. Jika bukan kita, siapa lagi yang menjaga ketertiban, tegasnya. 4 pemain anyar timnas Indonesia yang bisa bikin Irak kelimpungan. Selain matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dan Irak juga bertemu dalam laga fase grup Piala Asia 2023 dan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Kini timnas Indonesia berada dalam suasana berbeda. Optimistis melangkah ke fase ketiga berbekal 2 kemenangan beruntun atas Vietnam jadi modal penting. Selain itu terdapat 4 pemain anyar yang sebelumnya tidak pernah menghadapi Irak dalam 6 bulan terakhir. Jay Itzes adalah sosok baru di lini belakang timnas Indonesia yang sudah membuktikan keandalannya dalam laga melawan Vietnam. 2 clean sheet menunjukkan kualitas bek yang turut mengantar Venezia promosi ke Serie A Italia musim depan. Itzes telat bergabung dengan tim merah putih lantaran harus menjalani laga promosi di negeri Pisa. Namun tetap ada kemungkinan Itzes tampil karena Shin Tae-yong mendaftarkan namanya. Di lini tengah terdapat Tom Haye. Gelandang berjuluk sang profesor ini baru mencatatkan debut ketika menghadapi Vietnam di Han. Keberadaan Haye di lini tengah terbukti membuat aliran bola berbeda, dalam artian positif. Terbukti Haye langsung menghadirkan assist lewat bola mati. Haye yang musim lalu membela HRNVN sudah berlatih bersama skuad timnas Indonesia sejak beberapa hari lalu. Diharapkan Haye bisa membuat kejutan di lini pertahanan Irak dengan suplai bola yang akurat dan memanjakan lini depan. Berbarengan dengan kedatangan Haye, Ragnar Oratmangoen juga baru menjalani debut ketika Indonesia menghancurkan Vietnam 3-0. Oratmangoen mencetak sebuah gol dan menjadi man of the match dalam laga tersebut. Eksplosivitas Ragnar di sayap bisa menghadirkan dimensi serangan baru bagi tim merah putih. Terlebih Ragnar bisa bermain di kedua sisi sayap atau menjadi gelandang serang. Selain 3 nama pemain naturalisasi, terdapat pula Malik Rizaldi, muka baru yang berasal dari kompetisi lokal. Mantan pemain Gresik United dan Persela Lamongan ini bersinar ketika membela Madura United dan turut mengantar Laskar Sapekerap menjadi runner-up Liga 1 musim ini. Jika diturunkan, Malik bukan tak mungkin memberi perbedaan pada laga melawan Irak dengan kecepatan dan sentuhan taktis di sisi sayap.